Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Terti Afiani Enkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan khas Palembang berbasis Android. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Okta Risa Dayamayanti, kedua Kipten Siregar, Muhammad Ridho, Asabia Sonia Mai. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide, yaitu latar belakang, pencatatan dan pengelolaan serta data transaksi pemesanan pada restoran. Beberapa tempat di Palembang masih dilakukan secara normal, menggunakan alat tulis kertas ketika mencatat menu pemesanan, mengakibatkan adanya pemesanan yang tumpang tindih. Pengantaran pemesanan berurutan, pemilik restoran yang berada jauh dari lokasi menyebabkan sulitnya mendapat informasi restoran, sehingga menyebabkan pemalsuan data dengan adanya persaingan usaha di bidang yang sama. Menurut perusahaan dapat mengakibatkan dengan cara yang harus diikuti perkembangan teknologi seperti memanfaatkan internet dan membuat situs yang dapat melayani pemesanan secara online. Adapun rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, sistem informasi pemesanan makanan dan minuman dapat mempermudah dalam proses pemesanan makanan dan minuman. Dua, apakah sistem informasi pemesanan makanan dan minuman dapat berjalan dengan baik? Tujuan masalahnya, satu, merencanakan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman di Rumah Makan Michelor Haji Muhammad Syarif yang baru untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi. Dua, mengimplementasikan hasil perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman ke dalam sebuah aplikasi. Adapun manfaatnya, memudahkan pelanggan memesan atau melihat detail makanan dan minuman. Dua, memudahkan waiters memperlihatkan menu-menu yang ada di restoran. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, prosedur sistem yang berjalan. Yang pertama, pembeli mendatangi warung Michelor Syafi'i. Yang kedua, pembeli memesan makanan yang diinginkan. Ketiga, pihak Michelor Syafi'i menyiapkan makanan yang dipesan. 4, pembeli menerima makanan yang sudah disiapkan. 5, pembeli melakukan transaksi pembayaran pesanan. 6, menerima transaksi pembayaran. 7, transaksi jual beli terlaksana. Next. Selanjutnya kita ke flowchart sistem yang sedang berjalan. Pertama, pembeli mendatangi warung Michelor, kemudian memesan makanan yang diinginkan. Selanjutnya, pemilik warung menyiapkan pesanan, dan pembeli menerima pesanan. Setelah pemesanan, melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, pemilik warung menerima transaksi pembayaran dan selesai. Selanjutnya, flowchart sistem yang diusulkan. Yang pertama, admin mengelola daftar menu makanan dan layanan. Selanjutnya, pembeli memesan makanan atau layanan dan melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, admin mentransaksi dan follow-up pesanan, menyiapkan pesanan, melakukan pengiriman, dan pembeli menerima pesanan dan selesai. Adapun use case diagram yang diusulkan. Yang pertama, pembeli bertugas untuk login, ganti password, memesan makanan atau layanan, dan transaksi. Dan sedangkan admin, tugasnya adalah login, mengelola menu makanan dan layanan, ganti password, memesan makanan atau layanan, dan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Baik, selanjutnya activity diagram.
admin dan sistem. Dari admin buka notifikasi transaksi, masuk ke sistem menampilkan bukti transaksi. Dari sistem ke admin konfirmasi transaksi, masuk ke sistem data. Selanjutnya admin pembeli dan sistem. Dari admin pembeli buka halaman ganti password, masuk ke sistem menampilkan halaman ganti password, masuk ke admin pembeli ganti password, masuk ke sistem simpan data. Next, activity diagram. Ada pembeli dan sistem. Masuk halaman daftar makanan dan layanan. Dari pembeli masuk ke sistem menampilkan daftar makanan dan layanan. Masuk pembeli pesanan makanan dan layanan, masuk ke sistem, lanjutan notifikasi ke admin. Dan admin pembeli sistem. Buka halaman ganti password, masuk ke sistem menampilkan halaman ganti password, masuk ke admin pembeli ganti password, masuk ke sistem simpan data. Next. Activity diagram. Ada admin pembeli dan sistem. Buka halaman logout, masuk ke sistem, tampilkan halaman dashboard dan logout. Next, squeeze diagram. Ada from login, datang user, halaman utama, user masuk, user password, user dan password, validasi, username, dan password valid. Login berhasil, tampilkan halaman utama, tutup from, menampilkan halaman utama. Ada lagi halaman admin, kelola data makanan dengan layanan serta halaman detail, user, pilih data tampilkan, kelolaan data, menampilkan kelolaan data, pilih data yang mau di-update, status pembaruan, data diperbarui, data berhasil diperbarui. Next, halaman utama, halaman menu dan layanan, halaman daftar order, masuk ke user, pilih halaman utama, pilih pesanan, order diproses, dan halaman pilih transaksi, halaman detail transaksi. Pembeli, pilih halaman transaksi, layanan transaksi, notifikasi transaksi, konfirmasi transaksi, simpan transaksi. Masih di sequence diagram. Yang pertama, user memilih halaman ganti password. Dan selanjutnya muncul ganti password dan menampilkan tombol ganti password. Selanjutnya klik tombol ganti password, kemudian muncul halaman detail ganti password dan status diperbarui, password diperbarui, dan password telah diperbarui. Kemudian ada kelas diagram yang berisi user, username, password, login. Di interface login bisa memasukkan username dan password, lalu kemudian login. Dan di sebelah kanan adalah lanjut mendaftar. Next. Ini adalah interface ubah daftar layanan dan makanan. Di sebelah kiri adalah interface kelola daftar makanan dan yang sebelah kanan adalah kelola daftar layanan. Next. Interface daftar makanan, layanan, dan halaman utama. Di sebelah kiri adalah gambar interface tabel kelola daftar makanan. Lalu yang di sebelah kanan adalah gambar menu halaman utamanya. Next. Interface halaman transaksi dan dashboard. Pada gambar sebelah kiri adalah interface bagian transaksi. Lalu di sebelah kanan adalah interface bagian dashboard. Next. Dan yang terakhir ini adalah interface ganti password. Yang terdiri dari masukkan password lama, masukkan password baru, lalu konfirmasi password baru, setelah selesai baru disimpan. Next. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya aplikasi pemesanan makanan yang direalisasikan pada Michelor HM Syafei Z, masyarakat dapat memesan makanan secara online melalui smartphone Android tanpa harus datang ke tempatnya secara langsung.
Lalu di dalam perancangan ini terdapat fitur-fitur yang memudahkan pemesanan makanan secara online. Dan yang terakhir adalah rancangan desain aplikasi pemesanan makanan ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kurang lebih, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah pernah teridentifikasi ketidakakuran data? Akuran datanya seperti untuk data kan ada yang manual, kayak kan di sini manual, iya dari karena kan pemiliknya satu, jadi nggak bisa, belum ada sistem. Kalau prosesnya kayaknya manual ya Bu ya, administrasinya. Terus kalau itu iya kalau namanya usaha untuk gitu pastilah global itu kalau seluruhnya gitu. Misalnya sekarang lagi pandemi, baru habis pandemi itu sudah nggak mau bersaing sama yang